Memberikan kritik kepada anak sebagai bentuk keinginan orang tua supaya anak mengetahui mana yang perlu dilakukan dengan benar dan apa yang seharusnya dihindari. Sehingga kritik kepada anak malah bisa menjadi bentuk dari kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Hanya saja, memberikan kritik kepada anak bukan sembarang lontaran kritik tanpa tujuan. Tapi kita memberikan kritik kepada anak untuk membantunya bisa berkembang. Dan kritik yang kita sampaikan adalah kritik yang membangun tentunya. Dalam kritik kepada anak, yang harus diingat adalah janganlah menghakimi atau menyakiti perasaannya. Nah, disinilah pentingnya orang tua untuk berhikmat dalam melontarkan kritik. Kritik yang hanya berfokus kepada perilakunya, yang mungkin tidak disadarinya, bukan kritik kepada kepribadiannya, apalagi menyerang harga dirinya. Memberi kritik kepada anak tentu saja boleh, karena bagaimanapun anak bisa saja belajar dari apa yang kita lakukan atau dari lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang. Tidak selamanya apa yang dilakukan berdasarkan meniru tersebut selalu benar. Makanya perlu kita luruskan dulu ini dengan memberikan kritik. Bisa juga kritik yang kita lakukan sebagai cara untuk memberikan motivasi kepada anak supaya dia lebih baik lagi. Tapi sekali lagi jangan sampai kritik tersebut menjadi pola dalam asuhan kita kepada anak. Sebagaimana dari kita bisa saja tumbuh dan berkembang dengan berbagai pengalaman, mendapatkan kritik dari orang tua kita dulu dengan kritikan yang begitu tajam dan bisa saja sudah menjadi kebiasaan orang tua kita dalam mendidik kita. Bisa saja lalai kita salah sedikit langsung terlontar kritik tajam dengan menyerang pribadi. Nah, misalnya dengan stempel negatif gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut tentu saja harus disadari supaya tidak kita jadikan cara untuk mengkritik anak-anak kita kemudian. Beberapa waktu lalu saya mengangkat tema supaya kita memutus rantai pola asuh yang salah yang kita terima dari orang tua kita dulu. Kemudian bagaimana kita melontarkan kritik yang benar supaya tujuan kita tercapai, yaitu merubah perilaku yang salah dari anak kita, sehingga dia berkembang dengan lebih baik lagi tentunya. Prinsip yang harus dilakukan dalam mengkritik anak adalah kritik yang membangun tentunya, kemudian jelas dalam hal apa yang perlu mendapat, yaitu perhatian anak. Kita gunakan kata-kata yang tepat supaya anak tidak tersinggung perasaannya. Dan yang terakhir, nah ini cukup penting ini, yaitu kita berikan apresiasi jika anak kita ada perubahan. Mari kita mengambil contoh bagaimana lontaran kritik itu perlu diterapkan kepada anak. Misalnya ketika anak sering menunda-nunda pekerjaan rumah, atau dia harus menunda-nunda pekerjaan tugasnya yang seharusnya segera dia kerjakan, tapi tidak dia lakukan. Nah, maka sebagai orang tua, bisa kita memberikan kritik namun menjelaskan bahwa kalau tugasnya tidak segera dia selesaikan, maka besok hari ketika hendak berangkat sekolah, tidak perlu bangun terlalu pagi dan tidak harus terburu-buru. Berangkat ke sekolahnya tidak tergesa-gesa. Nah, tentu saja hindari kata-kata negatif seperti dasar pemalas dan seterusnya. Nah, dalam memberi kritik kepada anak, pikirkan terlebih dahulu kata-kata yang bisa memancing anak untuk berusaha dengan baik. Misalnya dalam soal belajar. Nah, ini kadang-kadang anak ini kurang memiliki semangat gitu ya, kurang memiliki motivasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Atau kalaupun anak mengerjakan, dia melakukannya dengan begitu asal-asalan. Nah,
dalam memberikan kritik kepada anak kita seperti itu, maka kita sebagai orang tua bisa mengkritiknya dengan mungkin ucapan bagaimana membangkitkan semangatnya dan ketelitiannya. Ya, bisa sebagai contoh, wah, kamu sudah mencobanya ya. Tapi bagaimana kalau kita cari cara dengan memilih bagian yang mungkin lebih mudah, mungkin akan menolong. Nah, lalu kita tambahkan nih dengan penyemangat. Sepertinya bila dicek lagi dengan lebih teliti, mungkin bisa lebih baik nanti hasilnya. Ya, berbeda ya. Karena kritik yang kita berikan kepada anak mungkin dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan seperti dasar pemalas kamu nggak mungkin jadi anak pinter. Nah, jadi kata-kata tersebut ini sebenarnya lebih bernama memberikan penilaian kepada pribadinya dan penghakiman yang tentu akan menjadi luka batin dari anak kita sendiri. Sehingga bukan semangat yang dia dapatkan, tapi malah kecemasan, kemudian ketakutan, dan tidak percaya sebagai akibat kritik yang salah kepada anak. Akhirnya, kritik kepada anak bukanlah hal yang tabu, tapi bisa disampaikan dengan baik. Apalagi ketika kita memberikan kritik dibarengi dengan kecemasan kita kepada anak kita tersebut. Justru malah yang ada, yang kita lontarkan adalah kemarahan, kemudian kata-kata menghakimi yang keluar dari mulut kita. Ingat, tujuan kita mendidik anak, termasuk melalui kritik itu adalah bentuk perhatian kita kepada anak yang kita sayangi. Namun bila kita mengkritik dengan salah, maka bukan kebaikan yang dia akan terima, tapi malah mungkin takut, kemudian justru membuat anak tidak percaya diri. Dan firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21.